menjaga
80. 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, ketika 80 tahun lalu tidak ada proklamasi, itu gimana? Nah, sekarang, nah, berarti dengan adanya proklamasi, sekarang jadi bagaimana? Ya, ayo, ini lebih disederhanain lagi nih pertanyaannya. Ayo anak-anak, semangat. Yang sudah tadi sudah menjawab boleh lagi nggak apa-apa jawab lagi. Ayo, yang belum, ayo biar lebih aktif. Oh coba, ya boleh Mas Bayu silakan. Oh coba Mas Bayu. Oh diskusi dulu. Siapa yang belum? Hari ini tanggal 23 nggak sih? Iya. Absen 23 siapa? Nabila. Nabila, absen 23. Mau? Boleh coba silakan. Silakan berdiri dulu. Kayaknya dari tadi udah tuh.
Bisa? Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata merdeka? Klik linknya di grup, kemudian kalian bisa sampaikan menurut kalian apa itu merdeka. Coba HP-nya mana? Sudah ada itu. Siapa? Devindra. Kita baca bersama ya anak-anak. Devindra, menurut Devindra merdeka berarti bebas dan penuh hak. Setuju? Kasih. Yang lain ayo. Merdeka. Menurut Ariel, bebas dari campur tangan pihak asing dan hidup dengan damai di negara merdeka. Bagus. Lagi, ayo lagi. Baru 2 anak dari 35. Tiga, siapa ini? Level stock siapa ini? Oh iya. Anda merdeka berarti merdeka tanpa tekanan dan bisa menentukan pilihan sendiri. Santika, merdeka bebas dari segala belenggu. Riza, merdeka berarti kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan orang lain. Coba? Atau ada lagi? Udah. Nanti kalian bisa untuk mencari materi yang ada di buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Itu tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah. Pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah. Jadi kalian bikin catatan tentang hal-hal yang perlu kalian menarik, menentukan dan penting. Jadi kalian bikin pakai peta konsep ya anak-anak. Peta konsep itu memudahkan kita untuk mengetahui tentang konsep dan lebih mudah membacanya. Jadi ibu nanti akan bagikan kertas, kalian bikin peta konsep, terus nanti kalian template di depan. Perwakilan kelompok sebelah sini satu, silakan. Konsep. Jadi kalau konsep itu
kira-kira peristiwa apa? Indo global. Lokal ya. Yang bisa kita bahas ada kronologinya, sebab akibatnya apa, kemudian ada perubahannya, dan ada satu lagi. Yuk, akan peristiwa apa itu? Ya, apa? Ya, peristiwa Bandung Lautan Api. Kita mulai kronologinya ya, analisis sebab akibatnya perubahan dan kelanjutannya lagi. Proklamasi kemerdekaan. Renaissance. Ketika SPKI. Ketika SPKI. Selanjutnya, bagaimana belajar hari ini bermanfaat untuk memahami kehidupan saat ini? Bermanfaat nggak? Agar kita tahu sejarah lebih dalam, apalagi apa yang kita terjadi di masa lalu, pembelajaran yang didapatkan. Oke, seandainya peristiwa sejarah itu tidak terjadi, apa dampaknya bagi kehidupan? Tadi nih, nggak ada revolusi industri, nggak ada mesin uap. Sampai sekarang, ya, belum berkembang teknologinya. Terus, apa lagi? Apa lagi mas? Apa lagi? Teknologi berkembang, terus produksi berarti rendah ya, jumlah produksinya. Terus tenaga manusia dan tenaga hewan masih banyak digunakan, ya. Itu untuk sebenarnya peristiwa itu. Terus seandainya tidak terjadi Peggy River, berarti gimana? Perang Dunia II. Kalau nggak terjadi Perang Dunia II, oke saya tulis. Ini kalau perang bagus banget nih, ya. Perkembangan teknologi menjadi melambat apa? Ya, jadi kalau Perang Dunia II ini adanya, masih terbuka di bawah adanya perlombaan senjata, perlombaan teknologi, maka itu juga akan berkembang pesat. Ada yang memahami ya dengannya Perang Dunia itu. Oke, itu untuk refleksinya. Selanjutnya, umpan balik, kesimpulan dan penutup. Bagus ya tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang terakhir juga semuanya bagus menyampaikan, sudah rinci dan sudah ada kesimpulan. Tapi tadi yang